Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delvia Febrina, mahasiswa PPG UIN Bukit Tinggi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan proses pembelajaran problem-based learning dengan materi pembelajaran sejarah perkembangan Islam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Silakan siapkan untuk berdoa. Baiklah, untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Bagaimana kehadiran kita ini? Siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah. Nihil ya hari ini, dan ada yang tidak hadir. Alhamdulillah. Nah, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. masih semangat untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini? Semangat. Alhamdulillah. Dengan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya tadi, maka semakin adalah jiwa juang ada itu ya, jiwa kemerdekaannya ya. Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran kita, biar lebih semangat lagi kita untuk belajar, kita asah sedikit semangatnya dengan senam otak. Pernah senam otak? Pernah? Nah, ya, semuanya berdiri semuanya. Keluarkan semangatnya melihat video yang kita tampilkan ya. Ini videonya masih video lama, tapi ingat parah. Putih. Bergerak sedikit dengan jemanya. Untuk tinggi. Sekarang sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, hari ini kita akan masuk kepada materi pembelajaran kita, yaitu perkembangan Islam di Indonesia. Namun sebelum kita lanjutkan, masih ingat materi yang sebelum minggu kemarin yang kita pelajari? Masih? Mengenai apa? Pernikahan. Bagus. Materi pernikahan di dalam Islam. Bapak yang ingat materi tentang pernikahan di dalam Islam minggu kemarin? Apa? Syarat-syarat menikah. Kemudian apa lagi? Rukun menikah. Bagus. Analisis dan mengevaluasi sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Kemudian ada KD 4.9, yaitu menyajikan nilai-nilai keteladanan tokoh-tokoh dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Itu ada yang harus kita pelajari pada pagi hari ini. Berikut ada pun tujuan pembelajaran yang harus kita kuasai, yang harus anak ibu kuasai untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Yaitu yang pertama, kita lihat setelah melaksanakan pembelajaran melalui pembelajaran problem-based learning dengan diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat mengkategorikan alur dan teori masuknya Islam ke Indonesia. Kemudian kali berikutnya, setelah melaksanakan pembelajaran melalui
Blended Learning atau PBL ya. Nah, jadi dari model pembelajaran ini teori masuknya Islam ke Indonesia, jadi ada hal-hal yang harus kita pelajari. Yang pertama yaitu bagaimana alurnya teori masuknya Islam ke Indonesia. Ya, yang kedua yaitu bagaimana strateginya Islam itu masuk ke Indonesia. Ada beberapa strategi yang harus kita ketahui. Ada alurnya, ada teorinya. Apa-apa saja teori masuknya Islam ke Indonesia. Dan sekarang sebelum kita mulai pembelajaran kita tentang perkembangan Islam di Indonesia, link sudah Ibu berikan ya, link quizzes. Ibu mau post test dulu ya, atau untuk mengetahui bagaimana pengetahuan awal anak Ibu dalam pembelajaran kita. Bisa anak Ibu internetnya aktif? Link sudah Ibu kirimkan ya. Nah, silakan dibuka link quizzes yang sudah Ibu berikan di grup. Silakan diapakan. Islam dan lebih bekerja dengan materi akan dipaparkan, yaitu mengenai sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Ke-15. Kemudian teori yang kedua yaitu teori Arab atau teori Mekah. Teori ini merupakan teori Islam yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah dipahami video pembelajaran yang sudah ditampilkan tadi? Nah, untuk menambah pemahaman anak ibu lagi, kita lanjutkan kepada membaca
tulis ya. Ini 2. Nanti tulis tambahnya satu-satu. Kita bisa. Bagaimana, sudah selesai diskusi kelompoknya? Sudah. Nah, sekarang kalau memang sudah selesai mendiskusikan kelompoknya, sudah diambil materi-materi yang sudah didapatkan dalam pembelajaran kita pada hari ini. Silakan saatnya sekarang untuk mempresentasikan hasil yang sudah didapat. Pada kelompok siapa yang pertama? Kelompok 1? Ya, silakan. Perwakilan kelompok 1 silakan presentasikan hasil pembelajarannya yang didapatkan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Safir Rizkansyah, perwakilan dari kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Materi kita pada hari ini itu tentang perkembangan masuknya Islam ke Indonesia. Ada beberapa alur dan teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama itu ada teori Gujarat. Teori Gujarat yang menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui pedagang pada abad ke-13. Yang kedua itu ada teori Arab, yaitu merupakan teori Islam yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab atau Mekah. Yang ketiga itu ada teori Persia. Menurut teori Persia, agama Islam masuk ke Indonesia pada rentang waktu abad ke-7 hingga abad ke-13. Teori ini didukung oleh sejarawan seperti Profesor Hussein Jahidiningrat dan Profesor Umar Al-Hussein. Yang keempat ada teori Cina. Menurut teori Cina, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-9 Masehi. Selanjutnya itu ada strategi dakwah perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama itu ada strategi perdagangan, yang kedua strategi pernikahan, yang ketiga strategi pendidikan, dan yang keempat ada strategi kesenian dan kebudayaan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Ya, silakan yang kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Strategi apa yang paling mempengaruhi Islam masuk ke Indonesia? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Menurut materi yang telah saya baca, strategi dakwah perkembangan Islam di Indonesia yang paling mempengaruhi yaitu strategi perdagangan. Sekian, terima kasih. Ya, kita kasih yang plus untuk kelompok 1 ya. Jadi itulah penampilan dari tiap-tiap kelompok mengenai materi pembelajaran kita, yaitu teori atau alur masuknya Islam ke Indonesia ya. Ada beberapa teori. Disimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu teori ya, yaitu teori yang pertama adalah teori Gujarat ya. Yang ini merupakan masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Yang kedua adalah teori Mekah ya. Teori Mekah ini menyatakan bahwa Islam itu masuk ke Indonesia melalui orang-orang Arab ya, langsung dari Mekah ya. Ini teori tersebut juga disampaikan oleh Buya Hamka ya. Kemudian yang ketiga adalah teori apa lagi? Teori Arab atau Mekah. Kemudian teori Persia. Nah, teori Persia ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui orang-orang Persia. Nah, kemudian teori Cina. Teori Cina ini menyampaikan bahwa orang-orang etnis Cina pun juga ada peran dalam pengembangan Islam di Indonesia. Nah, jadi
orang-orang pribumi. Sampai di sini